Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda di rumah. Tentunya dalam program kesayangan kita, Ayo Mengaji. Dan Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang nantinya beliau akan menjelaskan dan juga akan memberikan ilmu-ilmunya terkait bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah lama kita tak bersua iya, Ustadz ya. ketemu lagi. Rasanya rindu juga ngaji bersama Ustadz Muhammad Ali. Walaupun pada sore hari ini sebenarnya saya juga agak kejar-kejaran waktu Ustadz. Karena tadi ada juga ada jadwal kuliah, tapi Alhamdulillah dosen saya itu sangat baik sekali dan mempersilahkan saya untuk hadir di studio ini, tentunya untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah dan juga ngaji bersama bareng Ustadz Muhammad Ali. Ya, insyaallah. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita akan ngaji bareng, dan yang akan kita pelajari pada sore hari ini yaitu Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, 57 dan 58 ya Ustadz ya. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah yang nantinya ingin juga disimak ketika kita belajar nanti, kita menyediakan telepon interaktif yang ada di bawah ini. Nomornya silakan nanti insya Allah di segmen kedua dan segmen ketiga nanti kita akan buka telepon interaktif itu Ustaz. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ali, Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, 57 dan 58. Silakan Ustaz. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Masya Allah Ustadz. Merinding saya Ustadz dengarkan Ustadz. Alhamdulillah, baru saja pemirsa kita menyaksikan Ustadz Muhammad Ali melantunkan ayat suci Al-Quran Az-Zariyat 56 sampai 58 ya Ustadz ya. Kalau boleh tahu Ustadz, bagaimana ilmu-ilmu tajwid di dalam ayat ini Ustadz? Boleh disampaikan Ustadz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama ya. Maksudnya ayat 56. Pada ayat 56 ini yang perlu kita ketahui yang huruf-huruf berat, yaitu huruf kha dan qaf. Dua huruf berat ya.
Huruf kha ada kembarnya sedikit dengan huruf ha. Kalau ha tandanya tidak ada titik. Kalau kha ada titik. Jadi cara membaca huruf kha ini harus ada embel-embelan atau getaran pada tenggorokan kita. Di wa ma kha. Ya. Kemudian khalaqa. Qaf. Qaf apabila berdekatan dengan kha, itu malah mudah bacanya. Karena sama-sama huruf berat. Wa ma khalaqa. Enak bacanya. Makhrajnya adalah di pangkal lidah. Di pangkal lidah, diangkat pangkal lidah, maka keluarlah huruf qaf. Baik, kita lanjutkan dengan masih ayat ini yang terakhir. Illa liya'budun. Ini ain. Kadang-kadang kita kurang pas apabila bertemu dengan ain sukun. Ya. Ain sukun itu apabila membacanya, yang menonjol di situ adalah sifatnya. Sifatnya adalah tawasud atau bain-bain. Tawasud itu adalah di antara syiddah dan rakhawa. Maksudnya suara tidak terputus dan tidak pula terlalu mengalir. Jadi di tengah itu. Contohnya illa liya'budun. Jangan sampai dipanjangkan ainnya atau putus. Ya, baik. Kita lanjut kepada ayat yang ke-57. Di sini yang kita perhatikan juga termasuk huruf berat, yaitu huruf qar, huruf qaf, ya. Mir rizq. Ini. Kalau kita berhenti pada mir rizq, maka qaf itu menjadi qalqalah kubra. Qalqalah besar. Kebetulan bertemu dengan zai sukun. Jadi dua sukun jadinya. Sakinain. Jadi apabila kita berhenti pada mir rizq, maka bertemu dengan huruf sakinain, dua huruf yang sakin atau sukun. Kedua-duanya harus dibunyikan. Apabila tidak terdengar salah satu, maka berarti hurufnya hilang. Artinya berbeda dan berubah. Jadi oleh sebab itu kita juga bunyikan kedua-duanya. Kita bunyikan huruf zai, huruf qaf, harus kedengaran sifatnya. Jadi kalau kita bacanya mir rizq, rizq gitu. Ya. Kemudian wa ma uridu ay yut'imun. Di sini huruf beratnya adalah huruf ta. Huruf ta apabila sukun, kita tahu itu menjadi qalqalah. Qalqalah apabila di tengah bacaan maka namanya qalqalah sughra. Di ay yut'imun. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di sini ada huruf zai. Tasdid berdempatan dengan ra. Ini agak susah juga nyebutnya. Harus butuh ketelitian. Huwar razzaqu. Tasdid ra, tasdid zai. Jadi kita harus teliti, bukan hanya ra yang bertasdid tapi zai juga. Dia ada penekanan. Huwar razzaqu. Kemudian dzul quwwatil matin. Di sini kita perhati sedikit adalah huruf waw. Waw yang bertasdid. Jadi kalau bertasdid ada penekanan quwwah gitu. Kayaknya ada penelpon, ya silakan. Langsung saja kita ini. Ya, baik. Kita angkat ya. Dengan siapa di mana? Baik. Baik Ibu, dengan siapa di mana atau Bapak? Mungkin bisa diulangin suaranya. Ibu Rita di Sungai Penuh. Ibu Rita di Ibu Rita dari Sungai Penuh, Ibu. Ya. Silakan Ibu untuk dapat membacakan ayat suci Al-Qur'annya, Az-Zuriyat ayat 56 sampai 58 Ibu. Ustaz. Baik, silakan Ibu. Terima kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Lalat ni ambil lalat. Lalat. Iyo lalang. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما أريد وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah Ustadz, suaranya merdu sekali. Iya. Kelihatan qoriahnya Ustadz ya. Enak. Silakan Ustadz berikan tanggapan dari bacaan Ibu Rita tadi. Ya, baik. Langsung saja yang pertama tentang wakaf ya. Tadi berwakaf pada wama urid. Yang bagusnya mir rizq. Sebelum waw. Enak sebelum waw, dia juga kaedah seperti itu ya. Kalau wama urid itu belum sempurna bacaannya. Jadi oleh sebab itu lebih baik berhenti atau wakaf pada mir rizq. Kemudian lanjutkan wama urid. Atau diulang dari ma uridu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu waw bertasdid quwwah. Seperti huruf yang lain. Apabila huruf bertasdid itu bukan jadi mat dia. Tapi sekadar mentasdidkan, tidak jadikan mat. Jadi sekadar lewat saja seperti Zul quwwah, Zul quwwatil matin. Jangan dilamakan kunya. Kalau dilamakan maka menjadi mat dia. Alhamdulillah nampaknya bacanya lebih bagus dari biasa ya. Suaranya juga lebih bagus ya. Itu cuma masukkan dua, iaitu tentang wama urid wakafnya, kemudian quwwah dipercepat jangan sampai menjadi mat. Barakallahu fikum. Masya Allah, mudah-mudahan Ibu Rita dan juga pemirsa yang ada di rumah bisa menyimak ini dan kedepannya bisa lebih baik lagi bacaan Al-Qurannya Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, biasanya nih kita nih susah melafalkan dari huruf-huruf hijaiyah nih Ustaz. Ini kan seperti kayak huruf H kecil. Kadang ada orang yang, sebagian orang yang tidak bisa menyebutkan kata H, kadang H jadinya seperti itu Ustaz. Kira-kira ada metodenya nggak Ustaz? Bagaimana cara kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah seperti itu Ustaz? Betul. Ya. Memang ada caranya. Setiap huruf itu ada makhrajnya, tempat keluar hurufnya.
Kalau berkaitan dengan huruf ha, itu tempat keluarnya adalah di tengah-tengah tenggorokan. Ya, bukan di atas dan bukan pula di bawah, tapi di tengah. Jadi getarannya, hembusnya terasa di tengah. Jadi caranya harus dirasakan seperti ha gitu. Jadi sifat ha itulah hamas. Hamas atau hembusan atau ada hembusan angin suara kita ya, atau nafas kita. Jadi sifatnya hamas dan makhrajnya adalah serempak dengan ain. Bertepatan dengan ain ha gitu. Jadi kalau tahu makhraj ain, maka sekaligus ha ikut. Jadi cara membacanya, dibuka mulut kita sedikit, kemudian dirasakan di sini getaran ha-nya. Ha, hi, hu. Nah, ini ha-nya penting kerana berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah kan. Nah, kalau salah surah Al-Fatihah kita dalam solat, maka solat kita belum sempurna. Itu barangkali tentang huruf ha. Ya. Kalau ada huruf-huruf lain, Ustadz, yang sekiranya susah dilafalkan, ada huruf apa saja, Ustadz? Ya. Di antaranya huruf ha. Kemudian huruf kha. Kha. Itu. Jadi sering bertukar antara huruf ha dengan kha. Ya. Ini dia sama-sama huruf halak, tetapi sifatnya beda. Yang sifatnya beda. Ada yang isti'la, ada yang hamas, halak. Ya. Kemudian ada lagi yang agak susah penyebutannya, huruf zai dengan jim. Ini sering bertukar. Zai dan jim. Nah, seperti izaja. Ada orang baca kedengaran ijaja. Ya, dua-duanya jadi jim ya. Jadi seperti zal ya, zal, zai, jim, tiga tu. Yang berdekatan cara membacanya ya, tapi makhrajnya tidak berdekatan. Cuma menurut lahjah kita, bahasa daerah kita, ini harus diperhatikan. Jangan sampai izaja dibaca ijaja. A'udzubillah. A'udzubillah. Itu gunanya kita belajar ilmu tajwid. Ya. Supaya makhraj sifat huruf kita tu tepat. Kita bisa memberikan makhraj huruf, hak huruf dan mustahak huruf. Itu. Malah dikatakan orang yang baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka sesungguhnya dia belum baca Al-Quran. Belum baca. Itu ada penelbang ya, silakan. Baik Ustaz, mungkin kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Iya, bagi Bapak atau Ibu tadi yang nelpon setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Ayo Mengaji pada sore hari ini. Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran juga dari para penelpon. Ya. Nah, saat ini kita ingin melihat arti dari ayat surah Az-Zariyat ini, Ustadz. Ayat 56 sampai 58, Ustadz. Silakan, Ustadz. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqa. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku juga tidak mengharapkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang tidak putus-putusnya, lagi kokoh. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya. Itu artinya Ustaz ya. Kalau untuk surah Az-Zariyat sendiri itu maknanya apa Ustaz? Ya. Kalau maknanya Az-Zariyat itu topan atau badai ini. Badai atau hembusan gitu. Oh, seperti itu Ustaz ya. Kalau untuk tafsir yang mendalamnya Ustaz dari surah ini Ustaz? Boleh. Ya. Kita mulai dari apa ya? Dari ayat 56. Di sini jelas bagi kita bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya.
Kita Ya, angkat boleh. lebih dulu. Ustaz. Baik, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Bu Mar Sungai Penuh, Bang. Ibu Marna ini Sungai Penuh ya? Ibu Mar di Sungai Penuh. Ibu Marni Sungai Penuh. Baik, Ibu Marni silakan untuk dapat melantunkan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yud'imun. Inna Allah war-razzaqu dzul quwwatil yamin. Inna Allah war-razzaqu dzul quwwatil yatim. Inna Allah war-razzaqu dzul quwwatil yatim. Sadaqallahul azim. Makasih Bang, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tadi kita baru saja menyaksikan dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari Ibu Mar dari Sungai Penuh. Silakan Ustaz tanggapannya Ustaz. Baik. Dari ayat 56, 57, 58 yang akan dikasih tanggapan sedikit tentang ayat 58 ya. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ini ayatnya agak berat nih. Agak berat. Jadi oleh sebab itu kita harus pikirannya agak fokus ya. Terutama masalah razzaqu. Itu tasdiknya 2, kemudian hurufnya juga berat, zai. Tadi kurang pas ya. Kalau bisa diperbagus lagi. Huwar-razzaqu. Tasdiknya 2, tasdik ra dan tasdik zai. Kemudian dzul quwwatil matin. Bukan yatim ya, matin. Nah, mungkin Al-Qur'an mungkin agak di sana tuh mungkin kurang apa ya, kurang jelas mungkin Iya, Nah, di sini jelas matin. Matian. Matin itu artinya kokoh, ya. Tidak pernah putus. Dzul quwwatil matin. Nah, tadi disampaikan bahwa tasdid tentang waw, tasdid waw itu bukan tanda panjang, bukan mat, tetapi hanya seperti huruf yang lain. Tasdid seperti huruf lain yang tidak dipanjangkan. Jadi setelah sekedar mentasdidkan. Caranya, apabila ada tasdid tentang suatu huruf, maka huruf itu ganda. Huruf itu ganda. Berarti wawnya di sini ganda. Itulah kira-kira. Jadi yang pertama disukunkan, yang kedua dikasih harkat. Jadi supaya lebih ringkas, waw yang pertama itu dijadikan tasdid. Jadi kuwah. Jadi bukan jadi mad ya. Jadi cara bacanya Dzul quwwatil matin. Quwwatil. Quwwah. Jangan dipanjangkan ya. Cuma itu sedikit yang perlu disampaikan. Barakallahu fikum. Barakallah, mudah-mudahan Ibu Mar yang sedang di rumah Iya. dan juga pemirsa juga yang ada di rumah termasuk saya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran Ustaz. Baik pemirsa, kami menginformasikan bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin disimak mengajinya pada sore hari ini, kita menyediakan telepon interaktif yang ada di bawah ini. Silahkan telepon saja, oke? Dan Ustadz tadi kita sempat terputus Ustadz ini di makna yang tersirat di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ini Ustadz. Boleh dijelaskan kembali Ustadz? Ya. Baik.
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Jin dulu bukan manusia ya. Jin dulu. Jin dan manusia. Illa liya'budun. Melainkan untuk beribadah kepada aku. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizqa. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Allah tidak mengharapkan rezeki dari jin dan manusia. Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah juga tidak mengharapkan makanan dari kita, dari jin dan manusia. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang kokoh dan tidak pernah putus-putusnya. Jadi benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi maksudnya gini, Allah menginginkan kita jadi orang baik, mendapat rahmat dari Allah. Ya. Allah menginginkan kita mempunyai rezeki yang banyak. Rezeki bukan hanya harta, kesihatan, beribadah. Ibadah sendiri sudah rezeki. Dapat kita beribadah dengan baik dan benar, itu rezeki. Ditambah lagi pahala, ditambah lagi keampunan dari Allah, ditambah lagi keberkahan. Jadi berlipat ganda dan ganda bagi orang yang beribadah kepada Allah. Jadi Allah menginginkan kita menjadi beribadah orang yang muttaqin, mengikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu yang diharapkan oleh Allah ya. Untungnya bukan untuk Allah. Bukan Allah yang dapat keuntungan kita. Kita sendiri. Ya. Untuk bekal dalam perjalanan kita dan untuk bekal di akhirat nanti, yaitu pahala surga yang naim. Amin. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Nih, Ustaz, ya. Tadi kita melihat juga di dalam ayat tersebut itu jin dulu baru manusia. Ini ada apa ini Ustaz? Kami yang masih awam ini ingin tahu kenapa di dalam Al-Quran itu yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah itu jin dulu baru manusia. Di jin juga manusia juga. Jin Islam ada, manusia juga. Jin kafir ada juga. Manusia yang kafir ada juga. Yang Islam ada juga. Jadi disebutkan jin dulu, berarti di sini jin diciptakan dulu, baru manusia. Jadi tandanya ni dalilnya bukan manusia dulu tapi jin dulu. Jadi sebab itu jin dan manusia ni diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk mengingkari perintah Allah, tapi untuk mematuhi Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Gunanya adalah untuk jin dan untuk manusia itu sendiri, agar dia punya bekal takwa. Karena kalau dia bertakwa, kita bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, paling taat, paling rajin beribadah, rajin solat, sedekah, puasa, membantu, ucapan yang baik, menyumbang segala sesuatu, membantu yang lemah. Banyak lagi cara beribadah kepada Allah SWT. Bukan hanya solat, bukan hanya zakat, tapi banyak sekali ibadah, kebajikan yang harus kita ketahui. Baik Ustaz, kita angkat dulu telepon dari pemirsa yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Sepertinya belum ada jawaban Ustaz. Mungkin terputus Ustaz. Mungkin boleh dijelaskan kembali Ustaz terkait yang tadi kita terpotong. Ya, baik. Allah tidak menginginkan rezeki dari kita dan tidak menginginkan makanan dari kita. Tetapi realisasi dan aplikasinya seakan-akan Allah tu ngemis kepada kita. Seakan-akan seperti itu. Karena manusia ni banyak berat untuk beribadah tu. Melangkah ke masjid tu berat. Melepaskan selimut pada subuh hari tu berat. Buka Al-Quran untuk baca tu berat. Seakan-akan Allah yang butuh. Sebenarnya kita yang butuh Allah. Kita butuh rahmat, kita butuh pahala, butuh keampunan, butuh surganya Allah, butuh perlindungan Allah, semuanya kita butuh kepada Allah SWT.
Tetapi dalam aplikasi dan realisasinya seakan-akan Allah yang Allah ini. membutuhkan kita seperti itu. Jadi sebab itu mungkin kita perlu koreksi diri kita ya, agar kita betul-betul butuh ridha Allah. Jadi untuk mencari ridha Allah itu memang kita disuruh beribadah kepada Allah SWT, mengikut seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dipaksakan. Karena orang yang memaksakan diri untuk beribadah itu artinya dia sedang berjuang melawan syaitan. Karena kita dengan syaitan itu seperti tarik tambang. Umpamanya kita mau ke masjid, kata syaitan tak usah. Hari kan agak gerimis ni, nanti sakit di mana? Kau sebagai tulang punggung dari keluarga, kalau sakit siapa? Cari duit, cari makan. Jadi peliharalah diri. Akhir-akhirnya tidak jadi ke masjid. Tidak jadi ke masjid. Kalau subuh gitu juga. Kamu semalam lambat tidurnya. Jangan cepat-cepat bangun subuh. Nanti sakit. Gitu. Sebentar lagi lah. Orang masih azan, belum kamat lagi. Maka diikuti oleh manusia. Jadi kita memang tarik tambang dengan manusia. Siapa yang lebih kuat, maka itu yang menang. Jadi sebab itu mari kita paksakan diri kita. Ya, sebenarnya hati kecil kita ingin beribadah. Hati kecil kita ingin taat kepada Allah SWT. Tapi syaitan yang menggoda dan merayu kita. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah bisa selalu taat kepada Allah atas segala perintah-perintah Allah dan dapat menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan juga kita di yaumil akhir kelak bisa di surganya Allah bareng-bareng Ustaz ya. Amin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali seusai jeda ini. Tetaplah bersama kami di Ayo Mengaji. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan kami informasikan bagi pemirsa yang di rumah yang ingin disimak ngajinya surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik Ustadz, tadi kita melihat ada beberapa penelepon ya Ustadz. Ya. Saya tadi menyimak ada yang ibu yang berirama tilawah dan juga berirama tartil. Itu apa perbedaannya Ustadz? Mungkin kita angkat telepon dulu Ustadz. Ya. Takutnya nanti mati lagi. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Sama Meni di Sungai Penuh. Mohon maaf Ibu kurang jelas. Ya ini jaringan. Ini sama Meni di Sungai Penuh. Baik, oke, baik Ibu. Kami persilahkan Ibu untuk dapat melantunkan ayat suci Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, sama-sama Ibu. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, suara ibunya sangat merdu ya Ustadz. Bagaimana Ustadz tanggapan Ustadz terkait dengan bacaan ibunya tadi? Baik. Kayaknya kedengarannya bukan ibu-ibu ya, masih remaja. Masih remaja. Bisa lah nih Ustadz. Silakan Ustadz. Suaranya bening, bagus ya, nyaring. Alhamdulillah. Banyak bacaannya juga bagus nih. Mendekati tahsin ya. Tapi perlu penyempurnaan seperti pada innallaha huwar razzaqu. Ini harus penekanan lebih ditekan lagi ya. Innallaha huwar razzaqu.
Kemudian zul quwwatil matinya, betul ya. Kemudian tadi huruf zai juga, sedikit penekanan ya. Ma uridu minhum mir rizq. Itu ya, mir rizq. Tasdid-tasdid yang berdekatan, memang ini perlu konsentrasi ya. Apalagi ada tasdid, ada huruf mati. Seperti mir rizq. Itu ada tasdid, ada huruf mati yang ganda. Ya. Tapi alhamdulillah tadi dia melewati dengan bagus ya. Dengan bagus. Cuma sedikit lagi huruf-huruf dah agak dikencangkan lagi. Seperti warzaq. Lebih ditekan lagi zainya, jadi sifatnya akan keluar. Sifat huruf. Jadi huruf tu ada namanya hak huruf, ada namanya mustahak huruf. Hak huruf itu adalah sifat huruf. Kalau mustahak itu sifat yang sekali-kali timbul, seperti tabkhim, tarqiq misalnya, taghliz, itu namanya mustahak huruf ya. Alhamdulillah adik tadi yang baca sangat bagus ya. Sangat bagus. Mudah-mudahan berlanjut. Barakallah. Barakallah. Ini saya manggilnya adik juga nih ya, atau apa Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya Ustaz. Tadi saya menyimak ada beberapa penelpon dari kita itu ada yang membaca dengan irama tilawah dan tartil Ustaz. Nah, ini apa bedanya Ustaz dan mana yang lebih dianjurkan Ustaz? Oh iya. Baik. Baca Al-Quran itu ada 3 kriteria. Yang pertama, tartil. Tartil. Tartil itu ibarat berjalan, jalannya maraton. Lebih cepat. Bacanya cepat. Kemudian tilawah. Tilawah itu santai. Seperti ada pesen-pesennya. Santai. Yang ketiga, tahqiq. Seperti kita ngomong-ngomong sekarang ni. Kalau kita contohkan, kalau tartil seperti yang disampaikan oleh adik tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tartil. Tapi kalau irama lebih meliuk-liuk itu ya, lebih santai ya. Kemudian tahqiq. Tahqiq itu bacaannya tahqiq dan mutala'ah. Bacaannya lebih cepat seperti orang ngomong. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Itu nama mutala'ah atau tahqiq ya. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ay yut'imun. Itu contohnya. Jadi ada bedanya ya. Kemudian tilawah ini lebih sempurna. Lebih sempurna dari apa? Ada lagunya yang lebih dicocokkan dengan arti ayat. Sehingganya kalau bisa kita melakukan tilawah dengan baik dan benar, dicocokkan dengan tuntutan ayat, sehingga menimbulkan zuk. Bisa mengeluarkan air mata, bisa mengeluarkan kecerahan gitu. Ya. Tergantung ayat yang dibaca. Jadi oleh sebab itu kita harus mengerti apa yang dibaca, agar kita bisa menghayati dan mendalami apa yang sedang kita baca ya. Jadi baca Al-Quran boleh dengan tartil, boleh dengan tilawah, boleh dengan tahqiq, boleh dengan mutala'ah. Bahkan 4 cara baca Al-Quran. Itu. Berarti tidak ada yang lebih spesial ya Ustaz ya. Kalau bisa semuanya bisa gitu dikuasai ya. Semuanya. Dikuasai semuanya, Masya Allah. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali hadir tentunya di program Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan kami menginformasikan telepon interaktif yaitu dengan nomor 0741663385 atau 081117433133. Baik Ustadz, saya ingin bertanya nih Ustadz, kadang problem kita yang baru bisa mengaji nih Ustadz, itu bingung bagaimana caranya mencocokkan lagu dan irama nih Ustaz. Nanti kan takutnya irama dangdut pula kita. Silakan Ustaz penjelasannya Ustaz. Ya. Kalau kita belajar irama Al-Quran, ya, karena Al-Quran bahasa Arab,
harus irama Arab. Irama Arab. Tidak boleh irama Melayu, irama yang lain ya. Jadi baca Al-Quran itu dengan lahjah Arab. Tidak boleh dengan lahjah Jambi, lahjah Indonesia dan lahjah bacaan yang lain ya, lagu yang lain. Karena Al-Quran ini tidak punya not seperti bahasa-bahasa Indonesia, tetapi notnya adalah tanda panjang atau gunnah, ada juga mad, tanda panjang, mad, gunnah dan lain sebagainya. Jadi istimewa Al-Quran ini. Jadi baca Al-Quran dengan lahjah Arab. Ya. Iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Baca Al-Quran itu dengan lahjah Arab, dengan lahan Arab. Ya. Jadi kalau kita ingin belajar irama Al-Quran harus dengan guru yang profesional, yang tahu. Ya. Jangan sampai nanti diajarkan irama Al-Quran, irama kampung misalnya kan, irama daerah, tapi harus dengan guru yang sudah ahli di bidang Al-Quran. Ya, juga bidang iramanya. Jadi supaya iramanya terarah. Kemudian kalau belajar irama itu harus diawali dengan lagu bayati namanya. Lagu bayati itu kalau ibarat rumah itu pondasi. Pondasi dari seluruh lagu. Jadi kalau kita bisa membawakan lagu bayati itu, diajarkan kepada anak-anak kita, maka dia nanti mengembangkan lagunya kepada ros, kepada soba, ijaz, nahwan, ros, sikah, jarkah, itu akan mudah. Ibarat membangun sebuah rumah di atas pondasi yang sudah sempurna, pondasi yang sudah datar. Jadi akan mudah membangunnya. Begitulah. Jadi yang pertama kalau kita mengajar anak-anak harus dengan irama bayati dulu. Bayati muqaddimah, bayati nawa, bayati suri, bayati jawab 1, bayati jawab 2, bayati jawabul jawab 1, bayati jawabul jawab 2. Kalau bisa 7 tingkat ini, langgam ini diajarin kepada anak kita supaya anak-anak itu tahu. Tingkat pertama apa bayatinya, muqaddimah. Tingkat kedua adalah bayati nawa, ketiga suri. Ya. Jadi oleh sebab itu kita ajarkan semua. Nadanya diajarkan dan juga nama nadanya diajarkan. Dia bisa melengket pada anak-anak. Jadi kalau kita mengajarkan irama itu sekaligus dengan prakteknya, dengan lantunan suaranya dan juga sekaligus dengan nama-nama lagu itu sendiri. Iya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita akan menyaksikan Ustaz kembali untuk dapat melantunkan ayat suci Al-Quran surah Az-Zariyat 56 sampai 58. Silakan Ustaz. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tak terasa Ustaz, 1 jam berlalu kita menghibur dan juga memberikan ilmu kepada pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.